apapun yang dalam bayangan kita itu bukan Allah. Allah Maha Ghaib. Apapun yang kita itu bukan Allah, sebab Allah Maha Ghaib. Maaf, apa wujud apa itu wujud sinar bukan Allah. Apapun yang keluar dari otak kita, di angan kita itu Allah Maha Ghaib. Kalau pun berarti kan bukan Maha, tapi Ghaib. Apapun yang keluar dari saka ini, itu bukan saka berarti teter. Mungkin enggak dia lebih mulia dari saka nek? Orang mungkin. Maka dari itu maaf, nek ketika ada bisikan-bisikan di dalam batin itu ini kok omong itu bukan dari Allah. Kalau ada murni spontanitas cepat. Itu yang lagu ini seperti itu. Kalau masih tawar menawar itu bukan Allah. Kalau dari murni sekali spontanitas. Jadi bisikan itu apa? Itu sebab apa? Ruh itu kan dari Allah. Maka kalau ada yang tanya ruh, katakan ruh itu dari urusanku, urusan ke Allah. Maka yang namanya lat itu urusan Allah, bukan urusan kita. Adapun kita diberi Allah, ya itu hak Allah. Min amri Rabbi. Jadi kita harus mengenal sifat asma dan zat Allah seperti itu. Jadi nang nek mau ora bisa jare tawaran, tapi itu otak nggak jalan. Ketika itu cuma otak itu cuma merekam. Otak cuma merekam dan untuk menerangkan apa yang keluar dari. Dan itulah wahyu dari Allah. Jadi ketika Nabi wahyu, turun wahyu itu antara sadar dan enggak kan Nabi turun. Dan terus Nabi ucapkan. Jadi kalamullah itu mau enggak seperti itu. Al-Qur'an itu kalamullah, tapi yang udah mau dibahasakan dengan bahasa manusia. Cuma bahasa yang dipilih oleh Allah. Kalau kamu kalamullah sing ali itu mulai batinnya Nabi. Cuma dengan Nabi diucapkan seperti itu. Semuanya dengan Nabi bicara. Arah seperti itu. Ya seperti maaf ya sing kita keterangan sujud, tumakninah sujud secara batin itu kan spontanitas, bukan rekayasa otak enggak. Anak rasa seperti itu. Spontanitas tumakninah secara lahir mah subhanallah, tumakninah secara batin ya maha suci Allah. Aku mensucikan maha suci. Maksudnya apa? Kita tidak ikut campur urusannya Allah. Itulah kita benar-benar merasa lemah, merasa bodoh, itulah subhanallah. Sehingga murni apapun yang kita kerjakan, apa yang itu murni dari Allah. Ada seperti itu. Akhirnya pas arah takiyat. Jadi ketika kita ruku kok hati urung menyadari bahwa aku itu harus taat yang Gusti Allah, harus nerima apapun aturan-aturannya Allah, berarti urung tumakninah boleh ruku, urung tunduk kepada Allah, itu urung tumakninah. Mulanya kenapa ruku itu termasuk rukun yang panjang untuk menerapkan hati nanakan, benar-benar menerapkan apa rasa itu. Mulai usahakan sebelum aku ruku, aku benar-benar udah tunduknya Gusti Allah. Ya Gusti, aku tunduk kepada sebab Engkau lah penciptaku, Engkau lah pengatur, Engkau lah pencukup, Engkau lah keselamatan. Dan Engkau lah yang membimbing aku, Engkau lah yang menyerah, Engkau lah yang itu benar-benar rukun. Makanya kenapa rukun termasuk rukun panjang? Tumakninah hati. Nanti kan kalau nggak maaf, secara logika kita pun nggak akan nyendak. Kita tadi ada tumakninah hati, tumakninah badan. Nah, tumakninah ketika i'tidal, kenapa kita subhasami Allah? Karena Gusti Allah buka hijab. Roet. Itu sama seperti kanjeng Nabi Mi'raj. Begitu tengah air Sidratul Muntaha blek di hadapan mungkin anak-anak ibaratnya apa paseban agung lah itu kanjeng Nabi tunggu. Karena mengakui akan keagungan. Ketika kanjeng Nabi jengkat, subhanallah langsung sami. Jadi melihat secara batin asma sifat zat Allah tanpa hijab. Mulai kanjeng Nabi langsung sujud. Sekaligus merasa rendah, rasa ilah dan yakin Allah akan mencukupi, Allah akan apapun yang kita butuhkan, Allah akan
akan memberikan apa yang kita butuhkan. Itu ketika sujud pertama. Di samping rasa rendah, rasain rasa bodoh dan rasa butuh, yakin Allah akan mencukupi apapun yang kita butuhkan, apapun yang bukan yang kita inginkan kan, butuhkan. Itu harus tanpa itulah tumakninah sujud pertama. Jadi rasa rendah, rasain rasa bodoh itu tetap sekaligus yakin Allah akan mencukupi, akan memberi apapun yang saya butuhkan. Seperti itu. Sehingga ketika duduk di antara dua sujud itu benar-benar begitu ya maaf kalau kita masih makna Robbi fiduh Gusti mugi hampura dosa-dosa abi itu belum, tapi Allah telah mengampuni dosaku, Allah yang mengasihi aku, Allah yang memaklumi kekuranganku, Allah yang mengangkat derajatku, Allah membimbingku, Allah merezekiku, Allah yang memberi kesehatan, keselamatanku, dan Allah yang membebaskan aku dari segala beban dan tekanan. Langsung, sehingga mulai muga-muga deh ya yang mau. Padahal ilmu tauhid itu nggak ada mudah-mudah, tapi yakin. Sehingga dalam sujud kedua itu benar-benar hatur nuhun ka Gusti, ungkapan rasa terima kasih kepada Allah akan makhluk Allah yang telah memberikan apa yang saya butuhkan. Itulah sujud kedua. Ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib uji budak wa tadda idza da'an falyastajibu li wa yu'minu billahi. Kalau ada yang tanya masalah aku ya Muhammad, katakan aku yang maha dan aku nyembadani ngijabi memberi ketika mereka berdoa. Tapi syaratnya falyastajib, tetapi kewajibanmu kepadaku apa? Tawadhu. Nah, bukan sholat. Wajibnya tawadhu, cuma wujud tawadhu adalah sujud, yaitu diantaranya sholat. Ya. Jadi kewajibannya bukan sholat tapi tawadhu, tapi wujud tawadhu adalah sujud. Ya makanya ya butuh sholat. Jadi tapi nek wajibnya sholat ya wis sing penting wis sholat. Ora usul tawadhu akhirnya hilang tawadhunya. Enggak benar-benar nang mau. Wal yu'minu bidan, kamu percaya kepadaku, beriman, percaya mari ghafure Allah, yakin mari ghafure Gusti Allah. Berapapun dosa manusia nek tobat yakin Allah ngapurane. Seberapapun dosa manusia asal tobat Gusti Allah ngapurane. Iblis pun nek tobat diampurane Gusti Allah. Apa mani kita? Lewat pirang-pirang cerita lah seperti itu. Yang kedua kasih sayang Allah, bimbingan Allah. Kita tumakninah ketika sujud kedua itu yakin Allah telah membuktikan maluhur Allah, yaitu enggak ingkar janji. Itu sujud kedua. Sehingga ketika sujud kedua itu benar-benar kok dalam mau dalam bayangan berarti ketika wahdi Allah yang membimbing aku, membimbing ucapan, peninggal, pengerungu, gerakan, kerentas mana, angan-angannya, pikiran, itu Allah. Maka dari itu maka dalam at-tahiyat tinggal pengakuan. At-tahiyat isinya itu pengakuan kita kepada Allah apapun itu engkau Gusti, aku cuma ya bisa jadi wayang bener-bener aku sujud ya karena engkau memang yang memberi pertolongan, engkau yang menyadarkan aku sujud. Maaf, bukan karena otak, tapi memang dari hati. Itu nek sujudnya rasa itu dulu. Ya wis. Ketika Robbi Fili diampuni kabeh, apa yang penggaweane mungkar nakir enggak ada. Terbendung oleh karena akhiratnya mereka cuma bergantung kepada syafaat Rasul, mengandalkan Nabi, itu salahnya nang kono. Jadi nggak dipelajari kon mandiri. Tidak ada ayat yang perintah Allah itu kon gumanto mari syafaat, enggak ada ayat. Enggak ada. Orang ayat sing perintah mari gumanto mari makhluk orang anak. Bahkan Allah Maha cemburu. Malakul lillahi syafa'atu jami'an. Kul katakan Muhammad syafaat itu milik Allah kabeh. Wa ma yasfa'u indahu illa bi'izni. Maaf, kalau kita cuma sudah bergantung kepada makhluk, kepada seseorang, kita tidak akan maksimal.
dalam usaha. Sok, mau kalian percaya. Contoh, ketika saya bepergian kemana? Aku bareng saudara saya yang dermawan, kita lah. Tapi ketika kita yakin, saya nggak urusan, adapun mereka ngasih itu hak mereka. Sehingga karena mereka itu bergantung pada syafaat Rasul dan Nabi, mereka tidak akan maksimal dalam ketauhidan itu. Dalam kota itu kita tidak akan maksimal. Karena wis ana syafaat Nabi itu. Dan mereka tidak memahami syafaat Nabi itu apa. Mereka tidak memahami. Nah, kita sebagaimana? Ya, kita mohonkan ampun kepada Allah, mau nggak mau kita ya udah gitu aja. Ya karena mereka nggak yakin kepada Allah. Allahnya mana? Allahnya mana? Punya asalam dat nyelametkan. Allah punya al-hafidh yang menjaga. Allah punya al-hadi yang membimbing. Mana? Berarti kita ragu-ragu pada Allah. Gusti Allah dawuh, "Falillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i." Bagi Allah ada asma-asma yang baik. Apa namanya? Berdoalah kamu yakin dengan asma itu. Wadharu, nah karena asma mudzakkar salim ya. Wadharu, menghindarlah kamu alladzina, orang-orang yang ragu-ragu kepada asma Allah. Mulai karena kita berada masalah itu, mending aku menghindar apa kamu pergi, itu aja. Kita harus tegas. Dah, kamu silakan, nggak usah. Maaf Pak, nek kita terlalu, kita akan teracuni, bahaya nih ya. Hati kita akan teracuni. Maaf. Dan ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'an ila Allah bi idzni wa sirajan munira. Hei Nabi, aku mengutusmu untuk menyaksikan sebagai saksi. Jadi itu hari kita. Itu perintah dari Gusti Allah surat apa yang Bapak latih? Falil asmaul husna fad'uha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'. Kita akan menghindar dari mereka yang ragu-ragu kepada asma Allah. Dan kita bergantung kepada sahabat Rasul, berarti kita ragu-ragu pada asma Allah. Ya orang, ya maaf, bukan saya nggak memahami apa kata mereka. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri sampai dia bisa. Aku tidak ridho, asapun ada kabeh wong nek sing ngenalnya pasti akan berbicara seperti itu. Termasuk Kanjeng Nabi sendiri pun dia seperti itu. Kenapa? Dia tahu. Kenapa Kanjeng Nabi sampai ketika meninggal nyuwun yang Gusti Allah minta hak prerogatif untuk mensyafaati? Karena melihat Kanjeng Nabi melihat umatnya sing kecemplung neraka. Udah kita ora usah mikir tingkatan-tingkatan lah. Kita yakin nang Gusti Allah, assalamualaikum Gusti Allah. Tapi tetap segala sesuatu Kanjeng Nabi sudah kami yakin kok zaman akhir walaupun mereka tidak bertemu tapi keyakinan sangat kuat itu merupakan anugerah dari seperti itu. Jadi nggak peduli senang arep kiai arep haba itu ora peduli. Nek keyakinan maaf nggak peduli. Nggak urusan. Urusannya kalau Gusti Allah udah. Nyawa sing duwe Gusti Allah, raga sing punya Gusti Allah. Kenapa kita harus takut? Dan semua akan kembali kepada Allah, gitu aja. Gitu aja. Kita nggak usah ragu-ragu lah. Asma sifat itu. Dan kamu kembalikan kepada Allah. Sehingga alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ketika kamu mendapat ujian, apapun ujiannya ya, mu bojone ngeyel, mu anake, mu dari umat, dari orang lain atau dari saudara, inna lillahi wa inna ilaihi. Termasuk kita diuji nang Gusti Allah dipimpin ulama-ulama su, ya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun maaf karena sadar itu hak Allah, tapi bareng kita maaf, mereka itulah yang mendapat maaf derajat sing agung. Jadi kita ketika ngucap itu kita yang enggak, maksudnya ngono, paham? Mereka terserah itu hak Allah, mau disadarkan itu hak Allah, tapi kita yang akan naik. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang ngucap innal, yang mendapat derajat agung dan kasih sayang Allah, dan mereka dibimbing wa ulaika humul muhtadun. Masa kita